Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Masih di bulannya perempuan. Malam ini kita sampai ke sesi terakhir, bertemu seorang penulis besar perempuan dari Mesir, Nawal El-Sa'dawi. Ini ngaji yang ke 100 piro mas? Lali. Ya 140 sekian mungkin ya. Oke. Ambil nafas sebentar. Frekuensinya diturunkan. Karena biasanya masih sibuk urusan macam-macam tadinya. Pasrah saja, tidak usah terlalu ambisius, ingin paham macam-macam. Paham ya syukur, tidak paham tidak masalah. Ya, ikhlas saja. Ikhlas itu penting. Saya ingat kata-katanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu, amal baik itu kalau tanpa ikhlas kayak memasukkan kerikil ke dalam saku. Cuma dapat beratnya saja, manfaatnya nggak ada. Buat apa kerikil? Jadi maka yang pertama-tama termasuk cari ilmu itu ikhlas. Ikhlas itu berarti tidak ada pamrih apa-apa, juga tidak terlalu nuntut apa-apa. Saya sering bilang nyari ilmu itu wajib, tapi dapat atau tidak itu hak prerogatifnya Allah. Maka tidak harus memaksakan diri terus stres gara-gara sudah belajar kok tidak pinter-pinter. Besok yang dinilai oleh Allah itu usahamu untuk cari ilmu, bukan hasil ilmunya. Kalau hasilnya itu Allah yang menentukan. Mungkin menurut Allah ilmu itu bisa membahayakanmu atau tidak manfaat atau malah kontraproduktif, ya sama Allah nggak dikasih. Meskipun kamu ambisius sekali ingin paham. Asal sejak awal memang niatnya ikhlas. Banyak ilmu yang justru mencelakakan pemiliknya. Bahkan kadang-kadang mencelakakan lingkungan sekelilingnya. Di Indonesia banyak orang pinter. Cuma kadang-kadang pinternya orang-orang itu malah bikin kita bingung. Bikin kita malah stres. Kemarin nggak ada masalah, sekarang jadi ada masalah. Karena dicarikan masalah oleh mereka yang pinter-pinter itu. Kan seringkali begitu. Kemarin biasa-biasa aja, sekarang malah gegeran kita. Kenapa? Dicarikan masalah oleh mereka. Kadang-kadang begitu. Itu berarti ilmunya tidak barokah. Ilmu yang hanya bikin orang lain susah. Maka usahakan apapun yang kita dapat dari ngaji yang manapun, dimanapun, tentang apapun, semoga manfaat, barokah, kan gitu. Tidak menyusahkan diri sendiri, jadi kekuatan, tidak jadi kelemahan. Termasuk tentang perempuan ini. Ngaji tema perempuan kita 4 kali ini, itu semoga ada dampaknya. Sedikit atau banyak, baik bagi yang laki-laki apalagi bagi yang perempuan. Visi utamanya bukan kok terus perempuan-perempuan memberontaklah semua.
Jadi bukan kok nyuruh perempuan terus ndak mau masak lagi, ndak mau dandan lagi, ndak, bukan itu. Menurut saya yang penting sekarang perempuan-perempuan beranilah bermimpi, beranilah bercita-cita. Selama ini banyak halangannya, pingin jadi apa, khawatir macam-macam. Bahkan pingin sekolah tinggi aja khawatir nanti kalau sekolah terus nanti nggak kawin-kawin dianggap nggak laku. Nah, itu. Bercita-cita aja nggak berani. Maka menurut saya visi besar bulan ini kita belajar itu, yuk yang perempuan-perempuan bercita-citalah setinggi mungkin. Tidak harus dalam misi mengalahkan laki-laki. Kalau laki-laki kalah ya biar aja. Itu urusannya laki-laki. Di sini tidak ada pertandingan. Yang ada sama-sama berjuang dalam rangka menunaikan tugas kita di muka bumi sebagai Abdullah maupun Khalifatullah. Jadi memahaminya begitu, tidak dalam rangka serang menyerang, tidak dalam rangka balas dendam. Meskipun nanti di titik tertentu ada namanya mainstreaming. Mainstreaming itu karena sudah terlanjur secara kultur kalah, sedikit-sedikit dibelain, dibikinkan struktur biar levelnya sejajar. Itulah yang dilakukan oleh para feminis. Oke, bismillah ya. Kita mulai dengan Nawal. Yang saya ingat dari Nawal, tadi iseng-iseng tak kumpulin yang ada gambarnya, buku-bukunya Nawal. Kalau ada yang mau pengen download gratis silahkan. Itu yang asli-asli, cuma masih banyak di luar itu karena beliau sangat rajin, sangat aktif nulis. Ya beberapa sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Ya yang diterjemah tidak ada downloadannya, kamu beli yang bahasa Indonesia. Nadanya rata-rata hampir semua sama. Jadi tulisan-tulisan Nawal sebagian besar adalah kegelisahan seorang perempuan. Ya karena dia ngalami sendiri dan melihat sendiri. Hari ini beliau masih hidup. Kalau ada yang mau follow Twitternya silahkan. Iya, dia punya official Twitter. 5-10 jam yang lalu masih posting. Masih aktif. Padahal beliau lahir tahun 31, berarti sekarang umurnya sekitar 86. Tapi masih semangat. Di wawancara TV dia bilang semakin tua entah mengapa saya rasanya kok semakin marah. Ya lihat situasi hari ini. Jadi dia merasa tidak ada banyak perbaikan dalam aspek budaya, dalam aspek kultur sosial politik kita, termasuk yang meminggirkan perempuan. Jadi saya tiap hari kerjaannya kok pengen marah-marah terus ya lihat situasi itu. Jadi semakin tua semakin marah. Itu Nawal Sa'dawi. Ya beliau lahirnya tadi tahun 31 di Mesir. Rumahnya di pinggiran Sungai Nil. Itu dulu karena ayahnya diasingkan. Ayahnya ini pegawai negeri, cuma dihukum diasingkan karena berani memberontak melawan Inggris zaman itu. Dan Nawal ini anak pertama dari 9 bersaudara. Nanti di usia muda ayah dan ibunya meninggal, dan Nawal lah nanti yang jadi tulang punggungnya keluarga. Cuma dia nanti sempat lama di penjara sekitar 13 tahun bersama suaminya yang ketiga. Ya, menikah sampai 3 kali. Mungkin masuk laki-laki aja yang boleh bolak-balik nikah gitu mungkin. Suaminya yang pertama itu temannya mahasiswa kedokteran. Suaminya yang kedua konglomerat, cerai juga dan
Yang awet sama suaminya yang ketiga. Sama-sama dokter dan sama-sama penulis. Ini baru cocok. Cocok karena sama-sama di penjara juga. Iya, 13 tahun. Jadi Nawal ini dokter awalnya. Dan dia lulusan terbaik di kampusnya, mengalahkan semua laki-laki. Kalau zaman itu luar biasa. Kalau hari ini biasa aja. Kebanyakan sekarang saya lihat yang IP-nya jelek itu yang cowok-cowok. Yang cewek-cewek masih mending. Mungkin karena dari sisi telatennya cewek lebih telaten mengejar ilmu. Kalau cowok kan maunya instan. Mungkin. Jadi dia ini dokter. Karena dokter, dia sering ketemu perempuan-perempuan dengan segala keluhannya. Di antara yang sangat diprotes oleh Nawal itu sunat. Sunat bagi perempuan, bukan sunnah ya, sunat. Yang ya kan ada tradisi sunat bagi perempuan itu dia neliti sampai ke Sudan, dan tradisi sunat perempuan itu banyak memakan korban. Entah infeksi lah, entah pendarahan lah, entah dan seterusnya. Dan kadang-kadang di situ sering jadi titik lemahnya umat Islam. Ada yang kritik tradisi khitan dalam Islam itu, beberapa orientalis. Orang Islam itu kadang-kadang tidak konsisten. Khitan itu katanya sunnah. Namanya aja sampai di sini jadi sunat. Tapi dalam prakteknya jadinya kayak wajib. Begitu ada orang syahadat, misalnya pengen masuk Islam, pertama-tama yang dipaksakan kan sunat. Itu mungkin yang bikin orang ngeri. Mau masuk Islam sih mau, cuma ngeri kalau disuruh sunat. Apalagi yang sudah tua kayak gini. Loh iya kan, kalau sudah tua kan ngeri loh. Ya kalau masih kecil, gunting kecil masih bisa. Kalau sudah tua ya iya, kamu bisa pakai kapak itu. Nah ya, saya enggak tahu baca di mana, katanya dulu Nabi Ibrahim itu kan sunatnya sudah tua itu. Katanya pakai kapak, tidak pakai pisau. Jadi enggak usah dibayangkan. Adegannya sensor pokoknya. Jadi itu diantara itu. Nanti dia sangat mengkritik tradisi khitan, khususnya untuk perempuan. Oke, dan apalagi yang tentang perempuan di rumah, perempuan dalam kehidupannya sehari-hari, perempuan dalam konstruksi budaya. Sangat banyak perempuan yang mengeluh, ada yang dipukuli suaminya, ada yang dijual suaminya, ada laki-laki yang main-main sama institusi perkawinan. Kayak di Indonesia kemarin kan ada kan yang kemarin saya cerita, ada bupati yang nikahnya cuma beberapa jam. Habis itu istrinya di SMS diceraikan. Alasannya pelayanannya tidak memuaskan. Kan dia melihat waktu wawancara itu kan jumpa pers, dia bilangnya, loh ini kan kayak orang jual beli, sudah tak bayar, barangnya nggak memuaskan, kan tak kembalikan lagi. Dan untung saya nggak minta lagi uangnya. Bahasa kasarnya kan gitu. Jadi ada yang kayak gitu loh. Jadi nggak usah nunggu prostitusi, nggak usah nunggu mut'ah. Kalau memang ingin main-main dengan lembaga perkawinan kan bisa. Hari ini ijab kabul, sore ini, malam ini, besok pagi cerai kan bisa. Dalam tradisi kita. Jadi kalau niatnya memang main-main, ya ajaran yang bagus pun bisa jadi jelek. Dan itu yang digelisahkan oleh Nawal. Dari situlah dia nanti nabuh genderang perang, ngeritik semua aspek yang dianggap mendiskriminasi perempuan, termasuk perannya pemerintah. Itu nanti yang bikin dia masuk penjara lama. Bahkan dia masuk penjara zamannya Anwar Sadat. Waktu dia keluar sudah ganti Husni Mubarak. Cuma
Begitu dia keluar, dia ingin nuntut pemerintah yang memenjarakan dirinya. Akhirnya Husni Mubarak marah lagi pada Nawal, dan Nawal dikucilkan, semua aktivitasnya dibekukan. Itu Nawal. Zaman Anwar Sadat dia sempat jadi ahli, jadi Menteri Kesehatan. Dia juga punya majalah, dia punya aktivitas banyak, organisasi-organisasi. Tapi setelah itu dibekukan semua. Dan satu-satunya alat perjuangannya cuma nulis. Bahkan di penjara, meskipun nggak ada fasilitas apa-apa, dia tetap memaksakan diri nulis. Alatnya apa? Tisunya toilet. Dia nulis pakai tisunya toilet, dengan alat tulisnya pakai itu yang buat apa? Ya, alis itu loh, bikin. Ya, saya nggak tahu namanya ya, apa yang buat perempuan itu kalau dandan kan alisnya dikasih pensil alis itu, nah pakai itu nulisnya. Oke, jadi semangat nulisnya luar biasa, dan isinya memang bagi yang sudah baca mungkin yang terjemahan mungkin Perempuan di Titik Nol, atau memoir dokter perempuan, atau memoir dari penjara, itu kan kelihatan itu yang baca mesti akhirnya jadi marah sama budaya yang namanya patriarki. Itu pinternya Nawal nulis, dan itulah karya-karyanya. Antara lain, saya sebut antara lain karena masih banyak yang lain. Hari ini meskipun umurnya sudah 86 lebih, dia masih aktif, energik. Bagi yang rajin surfing mungkin masih banyak wawancara-wawancaranya, kalimat-kalimatnya. Yang terakhir mungkin ada yang langganan majalah Tempo 2011 kemarin, itu wartawan Tempo ada yang ikut demo di Square itu, Square Tahrir Square itu, menurunkan Husni Mubarak, dan wartawan Tempo ini bareng sama Nawal. Karena Nawal juga jadi pelopornya demo untuk menurunkan Husni Mubarak, meskipun dia sudah tua. Coba lihat di TV-TV atau di internet banyak bagaimana aktifnya Nawal meskipun sudah umur 80 lebih. Jadi masih semangat, suaranya masih keras. Itu Nawal El Saadawi. Ini yang saya bawa gambarnya masih muda. Kalau sekarang enggak kayak gini lagi. Ya sudah tua, jangan dicari yang kayak gini kalau ke Mesir nanti, sudah enggak ada. Yang sekarang sudah tua. Oke. Kita lihat ya pelan-pelan pikirannya Nawal. Bismillah. Ini ketika dia diwawancara, begitu dia keluar penjara. Nawal bilang, ketika saya keluar dari penjara, ada 2 rute yang bisa saya ambil. Saya bisa menjadi salah satu dari mereka dengan menjadi budak penguasa, sehingga memperoleh keamanan, kemakmuran, hadiah, dinamai penulis besar, dan saya bisa melihat foto saya di koran dan di televisi. Kalau di sini mungkin diundang ILC segala. Ya. Cuma katanya Nawal, atau saya melanjutkan jalan yang sulit, salah satu yang telah membawa saya ke penjara. Dan dia milih itu. Bahaya telah menjadi bagian dari hidup saya sejak saya mengambil pena dan menulis. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada menempatkan kebenaran di dunia. Tidak ada kekuasaan di dunia yang dapat melucuti tulisan-tulisan saya dari saya. Jadi ini tekadnya, visinya seorang Nawal. Jadi dari sini saja sudah kelihatan aura semangatnya untuk berjuang. Satu-satunya yang jadi komitmennya hanya kebenaran, bukan popularitas, apalagi kekuasaan. Tidak jadi apa-apa juga tidak masalah. Yang penting kebenaran tegak. Oh, ini hari ini langka nyari orang semacam ini. Itu yang saya sebut di awal tadi, ikhlas. Resiko apapun tidak masalah, yang penting yang dilakukan benar dan baik.
Hasilnya seperti apa, dampaknya apa, tidak usah dipikir. Yang penting kita ada di jalur yang baik. Itu bedanya sistem etik kalau dalam Islam dengan yang di luar Islam. Kalau Barat cenderung lihat konsekuensi perbuatan. Kalau di Islam enggak, lebih dilihat sumber perbuatan. Kalau ada dua jalur, sejak awal pilihlah jalur yang baik. Meskipun hasil, efek, dan dampaknya seringkali tidak seperti yang kita inginkan. Kalau di Barat, sistem etik seringkali lihatlah hasilnya yang baik. Prosesnya ya monggo. Yang penting kamu dapat nilai A, agak nyontek-nyontek dikit tidak apa-apa. Itu kayak Barat. Agak pragmatis. Tapi kalau di Islam tidak boleh. Kamu tidak lulus juga tidak masalah, asal kamu jujur. Jadi ketegasannya di awal. Baik dan buruknya ditelateni sejak awal. Itu bedanya sistem etik kita dan mereka. Dan Nawal menggambarkan secara tepat model itu. Dia kalau mau dia bisa jadi penulis besar, mungkin digelari sastrawan nasional, mungkin digelari penyair nasional, mungkin dapat banyak penghargaan, diundang kemana-mana, seminar, diskusi. Tapi enggak, dia milih jalan yang menurut dia baik meskipun enggak populer. Nah, itu gayanya Nawal. Jadi semangatnya boleh diambil kalau Nawal, karena dia seumpama api itu dia sampai 80 tahun lebih tidak padam-padam. Meskipun dipinggirkan seperti apapun masih menyala. Buktinya karya-karyanya juga banyak. Di Mesir karyanya bolak-balik dicekal. Makanya jarang yang buku-bukunya diawali diproduksi penerbit Mesir. Sebagian besar penerbitnya dari Beirut, Lebanon, untuk naskah-naskah awalnya sebelum nanti diterjemahkan ke berbagai bahasa. Oke, terus kebenaran apa sih yang diperjuangkan Nawal sebelum spesifik ke perempuan? Katanya Nawal ini loh, I believe in freedom, justice, dignity, and equality between people. Aku percaya pada kebebasan, keadilan, martabat manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, and equality, dan kesetaraan manusia. Jadi yang diperjuangkan pertama-tama bukan siapa laki-laki, siapa perempuan, tapi kebebasan, keadilan, martabat, kemanusiaan, dan kesetaraan. Awalnya ini, regardless of gender, class, race, religion, color, or any other differences between people, tanpa melihat gender, kelas, ras, agama, warna kulit, dan semua perbedaan antar manusia. Jadi ini pertama-tama melihat manusia. Jadi urusan manusia, bukan lagi urusan laki-laki apa perempuan, agamanya apa, rasnya apa, warna kulitnya apa, hitam apa putih, bule apa pribumi, Cina apa Arab. Enggak. Itu levelnya masih bawah. Yang diurusin awal level yang lebih tinggi dari itu, level manusia. Hari ini kita sering kalau diskusi kacau di level ini. Kapan kita ngomong laki-laki perempuan, kapan kita ngomong ini sudah levelnya manusia. Ini levelnya ras, ini levelnya agama, ini levelnya warna kulit. Itu kita harus jelas itu. Kadang-kadang diskusi itu tidak nyambung. Yang satu ngomong di level ras, yang satu ngomong level manusia. Harus jelas. Kalau urusan A, apakah ini menyangkut ras, atau nyangkut agama, atau nyangkut manusia, itu harus jelas. Kita sering campur di sini.
Itu yang sering bikin orang gegeran. Nah, level paling tinggi urusan manusia ya pasti kemanusiaan. Dan cirinya kemanusiaan itu freedom, justice, dignity, and equality. Jadi ini 4 ciri dasar kehidupan manusia. Level bawahnya tidak boleh nabrak atasnya. Mendiskusikan agama, mendiskusikan gender, mendiskusikan warna kulit, oke, tapi tidak boleh ada anti kebebasan, menurunkan derajat manusia, tidak adil atau tidak setara. Karena yang lebih atas itu wilayahnya lebih tinggi, level kemanusiaan. Ya kayak kalau di Islam kan sering ngomong ukhuwah. Kalau level kemanusiaan berarti yang paling tinggi itu ukhuwah insaniyah, hubungan antar manusia. Atau level bawahnya dikit yang coraknya fisik itu ukhuwah basyariyah. Baru di bawahnya itu mungkin ada ukhuwah islamiyah dan seterusnya. Yang bawah nggak boleh nabrak atasnya. Demi ukhuwah islamiyah terus kita jadi tidak manusiawi, agresif terhadap manusia. Nah itu ada yang salah cara berpikirnya. Karena wilayahnya ada di bawahnya. Pertama-tama kita manusia dulu baru muslim. Bukan muslim dulu baru manusia. Jadi maka kita harus punya karakter-karakter kemanusiaan. Makanya di beberapa ayat kan disebut justru Al-Quran datang itu untuk menegakkan itu, sisi kemanusiaan itu. Apakah itu freedom, apakah itu justice, apakah dignity, apakah equality. Dan inilah asumsi besarnya Nawal. Oke, meskipun nanti karena dia sekupnya di wilayah perempuan, ya nanti pikiran-pikirannya mengerucut pada perempuan. Terus, ini premisnya kemudian. Ini kalau mikir kan harus diawali dari premis. Kenapa kok perempuan itu harus dibela? Karena tadi dianggap equal. Terus nilai pentingnya di mana? Ini logikanya sangat sederhana. Kalau pakai katanya Nawal, coba dicek. Women are half of the society. You cannot have a revolution without women. You cannot have democracy without women. You cannot have equality without women. You can't have anything without women. Perempuan itu kan manusia, bagian dari hidup kita. Bahkan mungkin jumlahnya setengahnya atau jangan-jangan malah lebih banyak. Berarti apa? Ya mereka minna, bagian dari diri kita. Kita tidak akan bisa bikin revolusi tanpa perempuan. Kita nggak akan bisa mewujudkan demokrasi tanpa perempuan. Tidak akan lahir keadilan kalau perempuan tidak dilibatkan. Jadi simpelnya itu logikanya. Ngapain kok kita bela-belain perempuan? Loh, kalau perempuan terdiskriminasi, ya berarti yang sakit kondisi sosial kita, masyarakat kita. Wong perempuan itu bagian dari kita. Kalau perempuan itu sengsara, ya berarti yang susah itu kita. Masalahnya ada di kita. Wong perempuan bagian dari diri kita. Demokrasi nggak akan lahir sempurna kalau perempuan tidak terlibat. Revolusi akan gagal kalau perempuan tidak terlibat. Pendidikan akan hancur kalau perempuan tidak ikut melibatkan diri. Coba aja. Suami-suami misalnya, perempuannya mogok semua. Laki-laki pulang suruh masak sendiri, suruh nyapu sendiri, nyuci sendiri. Yang guru, yang dosen mesti sumpek nanti di kampus, mahasiswanya dimarahi semua karena dia sumpek ngurusi rumah. Urusan apapun, politik juga begitu. Coba aja perempuan gak usah dihitung, dianggap off semua. Wah itu mall aja tutup besok. Mall itu sebagian besar perempuan isinya. Ya kan? Jalan-jalan mungkin semua tempat-tempat wisata mungkin jadi sepi. Pilkada, pemilu, coba perempuan singkirkan, tidak akan jalan. Jadi, loh, perempuan itu setengahnya masyarakat loh.
Tanpa perempuan, masyarakat kita nilainya baru 50%. Jadi katanya Nawal, wong kayak gini aja kok tidak dijelaskan detail. Harusnya kan sudah paham orang-orang itu. Sejak kemarin, sejak dulu yang di pikiran mereka apa? Jadi visi besarnya keadilan, kemanusiaan, dan ada kasus perempuan harus dibela. Kenapa? Karena perempuan bagian dari kita, bagian dari masyarakat kita. Itu asumsi kedua. Jadi women are half of the society. Apapun cita-cita sosial kita, Indonesia yang adil, maju, beradab, bersatu, apalah. Apa yang bercita-cita Indonesia yang syariah, khilafah, syar'i misalnya, itu ndak mungkin tanpa melibatkan perempuan. Ndak mungkin laki-laki saja. Oke, jadi perempuan itu penting. Cuma sekarang harus agak dibela sedikit karena kemarin-kemarin budaya kita tidak terlalu care sama kepentingan dan kebutuhannya perempuan. Jadi ini agak historis memang. Zaman klasik, kalau di Islam zaman Nabi itu perempuan dari derajatnya sangat rendah diangkat jadi tinggi. Cuma setelah Nabi dan Khulafaur Rasyidin ini kan terus jadi sistemnya monarki. Sultan dan rakyat, raja dan rakyat. Dan yang saya lihat di sistem monarki ini ada satu budaya yang diadopsi, yaitu budaya perserliran, budaya pergundian. Apa ya budaya namanya? Budaya, ya gitulah, budaya selir. Dinasti Umayyah awal itu Yazid itu saya lihat ya kerjaannya menghabiskan perempuan sama minum-minum. Banyak cerita-cerita begitu. Ini jadi mulai diadopsi budaya model perseliran ini, kerajaan kan modelnya. Dan nanti sistem raja kan jadi dominan sekali, menguasai sekali. Dan nanti kebanyakan rakyat itu niru perilaku rajanya dalam memposisikan perempuan. Meskipun tidak sebanyak rajanya, tapi paling tidak perspektif mereka terhadap perempuan, oh berarti perempuan itu levelnya itu. Dibawalah ke rumah-rumah, dibawalah. Dan menurut saya aspek historisnya itu. Dari situlah nanti perlahan-lahan perannya perempuan mulai terpinggirkan. Padahal zaman Nabi kan luar biasa. Dari perempuan yang hanya kayak properti, hanya kayak barang, levelnya nggak beda sama laptop apa mikrofon ini. Dulu zaman Nabi kayak barang, sampai bisa diwariskan segala. Dari perempuan yang diwariskan kemudian berubah jadi mendapatkan waris, itu kan luar biasa. Meskipun ya karena tidak mungkin drastis lah, meskipun nilainya di bawah laki-laki, tapi itu sudah emansipasi yang luar biasa. Dari laki-laki yang boleh mengoleksi sebanyak mungkin perempuan, kemudian datang ajaran, sudah laki-laki jangan banyak-banyak, 4 saja maksimal. Oh itu emansipasi luar biasa. Bayangkan, dari orang boleh ratusan istri terus jadi 4, itu kan pusing dia. Biasanya banyak, sekarang cuma 4. Bagi perempuan itu emansipasi luar biasa zaman itu. Cuma kemudian visi ini perlahan-lahan surut, perlahan-lahan susut. Oke. Jadi nilai penting perempuan itu. Cuma hari ini kemudian ada problem ketidaksetaraan itu. Ya bolehlah ada yang bilang, apa iya sih Pak, wong nyatanya hidup itu ya tentrem-tentrem aja ini loh Pak, seneng-seneng aja, ketawa-ketawa aja kita tiap hari. Itu karena korbannya nggak sadar. Iya, perempuannya banyak yang tidak sadar. Coba dicek antara lain itu ya. Contoh nanti ini yang digarap oleh Nawal. Laki-laki di peradaban yang bagus, bahkan kayak barat sekalipun, diakui atau tidak, aksesnya lebih besar
Menuju apa? Cultural prestige. Menuju status prestis kehormatan sosial. Laki-laki lebih mudah. Yang lebih gampang jadi RT, RW, lurah itu tetap perempuan. Laki-laki. Perempuan agak susah. Yo ada 1-2, tapi susah. Yang lebih mudah, misalnya nyari beasiswa, yang lebih mudah jadi menteri, yang lebih mudah diakui atau tidak masih laki-laki. Jadi cultural prestige-nya tetap menang laki-laki. Dikasih kesempatan sama pun hari ini tetap lebih menang laki-laki, karena sudah berabad-abad laki-laki dominan. Yang kedua, political authority, ya, otoritas politik juga sebagian besar laki-laki, dan laki-laki lebih mudah. Kemudian corporate power juga begitu. Urusan bisnis itu juga dominan tetap laki-laki. Kesehatan juga laki-laki. Perempuan itu rentan sakit, rentan ya karena memang konstruksi fisiknya begitu, kemudian budayanya begitu. Coba kalau laki-laki kan enak, kerjanya sebagian besar di kantor. Tiap hari yang dilihat laptop, HP, dan seterusnya. Kalau perempuan di rumah, kerjanya di dapur, di sumur, tempat-tempat yang penuh kuman. Bersihin kamar mandi loh. Ya kan? Akses kesehatannya tetap lebih menang laki-laki. Jadi yang tiap hari bersentuhan dengan yang banyak kumannya kan kebanyakan perempuan. Akses kesehatan. Kemudian material comfort, barang-barang, coba dilihat budaya kita. Barang yang untuk laki-laki itu lebih enak, lebih simpel. Barang untuk perempuan lebih ribet. Contoh paling gampang ya baju, kan begitu. Itu kan kalau perempuan kan ribet loh, macam-macam atributnya, macam-macam. Kalau cowok gampang, pakai sarung, nggo kaos beres wis. Ya kalau perempuan nggak sesimpel itu. Comfort. Kalau laki-laki ya nggak pakai apa-apa nggak masalah, perempuan masih ada kalung, gelang, macam-macam, dan memang sengaja didesain semacam itu. Itu kan material comfort. Kalau motor yang laki-laki dibikin gagah, dibikin itu kan, kalau motor yang untuk perempuan dibikin. Jadi material comfort juga menguntungkan laki-laki. Jadi itu hari ini, cuma nggak sadar kita. Seolah-olah loh, wong semuanya jalannya normal-normal aja loh Pak. Dadak dibahas sih kan mesti gitu. Loh kalau nggak dibahas, sampai besok-besok yang tertindas nggak sadar-sadar. Iya, yang nindas juga nggak sadar-sadar. Harus dibangunkan semua. Dan struktur yang agak memberatkan perempuan ini biasanya terus dilegitimasi oleh undang-undang, dilegitimasi oleh agama, dilegitimasi oleh kode etik. Modelnya begitu. Aturan dan seterusnya. Perda syariah misalnya tentang baju itu yang agak ribet perempuan. Ya kan, sampai di Aceh itu perempuan tidak boleh bonceng sambil ngangkang. Boncengnya harus miring. Ya ndak apa-apa sih, cuma yo kan tetap enak laki-laki boleh ngangkang. Yang namanya bonceng motor itu konstruksi motor memang untuk bonceng ngangkang. Dan perempuan ndak boleh ngangkang, harus miring. Kalau jalannya enak ndak apa-apa. Kalau jalannya geronjal-geronjal kan terpaksa pegangan. Tapi pegangan ndak boleh, bukan muhrimnya. Susah lagi. Ya kan? Nah, itu konstruksinya laki-laki. Nah, karena laki-laki yang bikin motor, maka motor-motor itu joknya yang belakang dibikin naik. Perempuan yang bonceng sebenarnya nggak mau mepet, tapi ya terpaksa gara-gara jok itu. Itu otaknya laki-laki itu mesti yang bikin. Ya kan? Oke, coba perempuan yang bikin joknya dibikin ke belakang gitu. Oke. Terus
Itulah gender inequality, ketidaksetaraan gender. Budayanya banyak dibentuk oleh laki-laki. Kenapa yang kayak gitu bertahan? Karena banyak agennya. Agen yang mensosialisasikan budaya itu. Yang pertama siapa? Orang tuanya jelas. Cara orang tua mendidik anak-anaknya. Cara memperlakukan anak, baju, mainan sejak kecil, etiket. Kalau anak laki-laki sampai jam 10 malam ndak pulang, santai aja, cah lanang wae kok, kan gitu. Tapi kalau anak perempuan, oh sudah jam 9 malam nih. Ada beda antara laki-laki dan perempuan. Kalau mainan boneka-bonekaan itu perempuan. Tapi mobil-mobilan, tembak-tembakan, laki-laki. Itu cara mensosialisasikan budaya. Etiket juga begitu. Kadang untuk perempuan kan jauh lebih ketat. Oh perempuan, duduknya jangan gitu dong, jalannya jangan gitu dong. Kalau laki-laki boleh. Nah itu sejak di rumah memang cara sosialisasinya memang lebih memberatkan perempuan. Bahkan banyak mitos-mitos. Misalnya kalau perempuan duduk di depan rumah itu besok susah nikahnya. Laki-laki kan nggak ada mitos. Laki-laki duduk di depan pintu itu enggak masalah. Tapi kalau perempuan jodohnya berat. Nah ini kan gaya memberatkan perempuan. Jadi agen sosialisasi. Jadi orang tua ikut andil. Biasanya selalu, perempuan jangan begitu. Perempuan jangan begini. Kalau laki-laki boleh. Kalau laki-laki jangan kayak perempuan. Kalau laki-laki kok main boneka, laki-laki kok main boneka. Kayak perempuan aja. Nah itu cara mensosialisasikan bahwa laki-laki itu beda sama perempuan. Terus yang kedua ya biasanya kelompoknya, kondisi masyarakatnya, aliran-aliran yang diikuti, kelompok-kelompok sosial. Itu juga biasanya mensosialisasikan budaya-budaya patriarki ini. Kalau ada susunan panitia, ketuanya laki-laki, bendaharanya perempuan. Kan selalu begitu. Bagian seksi perlengkapan laki-laki, tapi penerima tamu perempuan. Loh yang bagi kayak gitu itu loh siapa? Emangnya laki-laki ndak bisa menerima tamu di depan? Kan juga bisa, kenapa harus laki-laki? Emangnya perempuan ndak bisa seksi perlengkapan? Kan bisa juga. Oke, jadi itu kelompok. Yang ketiga jelas agama. Agama kan juga teks-teks tertentu konotasinya memang memberatkan perempuan. Ya meskipun tergantung nanti cara memahaminya. Terus media dan bahasa, itu di bawahnya contohnya. Bahasa itu misalnya pembedaan antara polisi laki-laki dan polisi perempuan, polwan. Oh itu sebenarnya kenapa harus dibedakan sih? Polisi kan ya polisi. Apakah dia wan atau ndak wan kan sama aja polisi toh. Emangnya kalau ditilang polisi perempuan, polwan, harga tilangnya beda kan sama aja. Apa-apanya kan sama. Urusan kepolisian itu kan bukan urusan yang laki-laki dan perempuan. Ya urusan polisi. Cuma sering begitu, jurnalis perempuan. Loh, jurnalis ya jurnalis. Apakah dia perempuan apa laki-laki, tidak ada urusannya. Hari ini, mohon maaf, sedang muktamar ulama perempuan. Kalau saya ulama podo wae, perempuan-perempuan daftarlah MUI semua, tidak masalah. Tidak harus dibedakan, ya kamu kan ulama perempuan. Ini ulama laki-laki, ini tidak ada. Keulamaan itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi jangan dipisahkan kalau memang urusannya bukan urusan yang terpisah.
Ya di minggu pertama kan di Betty Friedan kemarin ya, yang beda antara laki-laki dan perempuan cuma hal yang berhubungan dengan seks, dengan jenis kelamin, antara menyusui, kemudian melahirkan, menstruasi, dan yang sejenis itu. Tapi di luar itu, ndak laki-laki, ndak perempuan. Kalau ada perempuan nyopir taksi, jangan kaget, karena urusan sopir taksi itu ndak laki-laki, ndak perempuan. Kalau ada perempuan jadi wasit, biasa aja. Wasit itu ndak laki-laki, ndak perempuan. Oke, ya saya ndak membayangkan, tapi mungkin besok yang akan datang sepak bola itu bisa campur. Jadi cowok sama cewek. Loh ya mungkin iso ngono. Iya, ya pikiranmu ngeres mesti. Itulah namanya ndak peka gender. Jadi ya mungkin besok Messi itu kalahnya sama pesepak bola perempuan itu. Jadi kalau mau tabrakan Messinya yang minggir takut. Oke. Loh, bisa jadi kan begitu, wong olahraga ndak laki-laki ndak perempuan. Kita sendiri yang sering bikin demarkasi, sering bikin garis batas, laki-laki ini perempuan. Ngaji ini juga kan kalian sendiri kan yang duduk perempuan tiba-tiba ngumpul di sana, laki-laki di sini. Emangnya ndak boleh perempuannya di sini? Kan boleh. Itu bikin saya ngadepnya ke sana terus, nggak ngadep ke sini. Ya kan? Ya sekali-sekali minggu depan perempuan yang di tengah, laki-laki yang di pinggir. Ya kan kasihan nanti yang perempuan habis ngaji gini terus dia karena ngadep sini. Yang enak yang laki-laki. Gitu loh. Jadi ini ndak ada booking-bookingan sini harus laki-laki, sana harus perempuan. Oke, pilihlah tempat yang senyaman mungkin. Pokoknya. Jadi bahasa sering juga menjadi penghalang. Budaya, ya itu yang kemarin feminin mistik termasuk maskulin mistik. Kalau ada perempuan jadi tukang batu terus kita wow, perempuan kok tukang batu, emangnya kenapa? Dalam banyak budaya juga tidak masalah. Kalau ada laki-laki yang feminin, misalnya kemana-mana dandan, dikit-dikit ke toilet, gini-gini ya. Terus, wow cowok kok gitu, ya biar aja. Itu mistik, feminin mistik kalau bahasanya Betty Friedan kemarin. Dan maskulin mistik kebalikannya. Jadi kalau perempuan harusnya gini, kalau laki-laki harusnya gini. Semuanya mitos, bikinan budaya itu. Emangnya kalau laki-laki tidak boleh dandan, yang dandan harus perempuan saja? Atau emangnya perempuan harus peduli sama penampilan? Kan tidak harus begitu. Itu urusannya manusia, bukan lagi urusan laki-laki dan perempuan. Pendidikan juga begitu. Kadang-kadang pendidikan juga jadi agen mensosialisasikan ketidaksetaraan gender. Ya banyak kasus, misalnya laki-laki dianggap lebih cocok ilmu tertentu, perempuan lebih cocok ilmu yang lain. Zaman saya dulu STM itu harus laki-laki, tidak ada kok murid STM perempuan. Tapi kalau bangsane semea zaman dulu itu banyakkan perempuan. Nah itu termasuk gender bias. Nah kalau ada perempuan pinter bengkel apa salahnya? Jadi itu bias dalam pendidikan. Kita tidak sadar itu, tapi paling tidak ini menyumbang konstruk bahwa laki-laki itu serba beda dengan perempuan. Padahal ya memang ada bedanya, tapi di level yang kodrati tadi, yang level hubungannya sama jenis kelamin. Di luar itu sebenarnya konstruk budaya. Ya, jadi ada agen-agen sosialisasinya. Terus ini loh yang jadi sumber, yang dimusuhi oleh Nawal. Kenapa kok kemudian perempuan nasibnya seperti hari ini? Jadi katanya Nawal, perempuan di sebagian besar negara tidak banyak berkembang karena mereka tidak dapat bebas di bawah sistem yang patriarkal, kapitalis, imperialis, dan militeris.
Jadi 4 hal ini musuh besarnya perempuan, yang jadi sumber budaya yang meminggirkan perempuan tadi. Yang pertama, patriarki. Apa-apa serba laki-laki. Laki-lakilah yang menentukan nasibnya dunia. Itu bikin perempuan otomatis terpinggirkan. Yang kedua, kapitalisme. Kapitalisme itu budaya yang hanya memikirkan keuntungan sendiri. Kapitalisme pasti ndak melihat kepinjangan-kepinjangan budaya, fenomena anomali-anomali sosial. Yang dia lihat cuma bagaimana caranya dia bisa untung. Mau patriarki kayak mau matriarki, terserah lah, yang penting untung. Dan dalam budaya patriarki pasti sumber keuntungan itu adanya di laki-laki. Itu yang susah bagi perempuan. Apalagi struktur yang imperialis, menindas. Apakah penindasan fisik atau penindasan budaya atau penindasan ekonomi. Kalau ada penindasan jenis apapun, jatuhnya yang paling sengsara pastilah perempuan. Pada akhirnya, awalnya mungkin laki-laki yang kena, tapi begitu laki-laki kena, imbasnya pasti perempuan. Ketika laki-laki bangkrut, pada akhirnya yang sengsara juga perempuan. Yang dimarah-marahi pertama juga perempuan. Apalagi yang militeris. Kalau ada perang, kalau ada pertarungan antar rezim, yang bagian ngungsi, yang bagian lari-lari, yang bagian sengsara pasti juga perempuan. Hari ini dengan santainya Kim Jong-un sama Donald Trump mau perang. Emangnya kalau perang beneran siapa yang untung? Tidak ada. Tapi yang sengsara nomor 1 jelas perempuan dan anak-anak pasti. Jadi itu musuh besarnya katanya Naul. Makanya dia ikut demo sampai tua dan dia rasanya pingin marah terus karena fenomenanya kok tambah lama tambah tidak bagus. Jadi saat ini jalan hidup kita itu yang terjadi adalah logika kekuasaan, bukan logika keadilan. Demokrasi kita akhirnya demokrasi palsu. Jangan salah, demokrasi itu tidak sekedar kita setiap orang bebas bersuara. Demokrasi itu dia palsu kalau sifatnya hanya pinjaman, hanya nama. Kenapa hanya nama? Karena kekuatannya tidak imbang. Kalau rakyat sangat lemah, dibikin demokrasi, yang terjadi tetap semacam dominasi, semacam otoriter, karena rakyatnya lemah. Tetap nanti diatur-atur oleh yang atas. Wong disuruh bersuara tidak bisa. Kayak satu ketika saya ngisi pengajian, jamaahnya silahkan Bapak Ibu bebas ini minta tema apa. Terus jamaah, alah ya terserah Ustadz aja. Itu kan mau nggak mau saya harus mendominasi mereka. Wong mereka pasrah. Tidak bisa berinisiatif, tidak bisa mikir. Kalau rakyatnya lemah, meskipun demokrasi, kejadiannya tetap didominasi oleh pemerintah. Satu-satunya cara apa? Ya pinterkan dulu, berdayakan dulu rakyatnya. Baru demokrasi akan bagus. Kalau rakyatnya lemah, masyarakat itu lemah, ya nanti yang main aktor-aktor ini. Isinya tiap hari mobilisasi massa terus. Kenapa? Ya karena mereka tidak bisa mikir sendiri. Nggak bisa berinisiatif sendiri. Hanya bisanya manut. Itu antara lain kelemahan demokrasi. Jadi demokrasinya palsu. Ketika demokrasinya palsu, tidak mungkin ada kebebasan. Yang ada orang diatur terus oleh pemerintah. Harus begini, harus begitu. Jangan-jangan pengen bantah, tapi bantahnya gimana ya tidak bisa. Karena memang levelnya belum nyampe. Jadi tidak selalu demokrasi itu bagus. Ya syukur-syukur pas dapat pemerintah yang bagus.
Kalau pas dapat pemerintah yang jelek, ya sudah, satu negara jadinya jelek. Oke, jadi demokrasinya palsu, maka kebebasannya juga bukan kebebasan yang sejati. Ya kayak saya ceramah tadi, meskipun dibebaskan silakan, ya akhirnya dikembalikan lagi. Ya manut sajalah pemerintah maunya gimana, kan orang pinter semua yang di atas itu. Hasilnya begitu mesti. Oke, dan ini termasuk variabel-variabel musuhnya perempuan. Dan biasanya penguasanya seneng kalau kayak gini. Ini kenapa? Ngaturnya gampang. Kalau rakyatnya tambah pinter, susah pemerintahnya. Tiap hari komplain, tiap hari protes, tiap hari demo kan malah sumpek. Biar aja bodoh-bodoh. Yang penting ngaturnya gampang. Pemerintah kan maunya itu. Itu makanya Nawal itu bolak-balik masuk penjara karena cara berpikirnya begini. Karena bagi dia, alah demokrasi kalau tanpa pemberdayaan, ya demokrasinya palsu, cuma pinjeman. Seolah-olah demokrasi. Demokrasi yang sejati itu kan kayak zaman Athena itu. Seluruh masyarakat ngumpul jadi satu, boleh bersuara. Ya karena mungkin jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Ketika terlalu banyak kan modelnya perwakilan. Cuma tadi, kalau yang mewakilkan juga dayanya tidak sebesar yang mewakili, ya akhirnya tetap dibodohi. Demokrasinya jadinya nggak sejati. Semuanya ngomong ini sesuai keinginan rakyat. Loh, rakyat itu nggak pernah punya keinginan kok. Wong mereka nggak bisa mikir, mereka nggak bisa milih sendiri. Jadi kalau ada orang ngomong inilah maunya rakyat, inilah keinginan rakyat, itu perlu dicek. Wong rakyatnya itu nggak terlalu pinter. Jadi keinginannya dia sendiri atas nama rakyat kan sebenarnya itu. Itu karena apa? Karena demokrasinya demokrasi yang palsu, kalau bahasanya Nawal. Oke, itu musuhnya perempuan. Kapitalisme, kemudian militerisme, imperialisme, dan yang paling utama adalah budaya patriarki. Terus, sekarang akarnya penindasan ada di mana? Ada 3 akarnya penindasan itu. Sumber yang dari situ perempuan kemudian terpinggirkan. Yang pertama apa? Seks. Itu kelihatan jelas kalau yang baca perempuan di titik 0. Bagaimana matanya laki-laki itu kalau lihat perempuan, yang muncul di kepalanya pertama itu seks sebenarnya. Maka jangan heran pada gilirannya semua perilaku selanjutnya dari laki-laki arahnya mesti ke situ. Perempuan-perempuan hati-hatilah. Jadi diakui atau tidak, katanya Nawal, itu yang ada di bayangannya laki-laki. Yang dilihat mesti pertama-tama dimensi seksualitasnya. Dia sebagai perempuan yang tandemnya laki-laki dalam bidang seks. Arahnya tidak jauh-jauh dari situ. Dan itu dibuktikan oleh Firdaus. Firdaus itu kan tokoh perempuan dalam perempuan di titik 0 yang nanti akhirnya dihukum mati itu. Mulai sejak dia kecil jadi anak-anak sampai kemudian sunat perempuan itu, sampai kemudian disiksa ayahnya, sampai kemudian ikut pamannya, dan yang memperkosa pertama ya pamannya itu, sampai terus sampai dijual ke germo, sampai macam-macam pengalamannya. Yang itu porosnya cuma satu seks. Jadi matanya laki-laki itu mata seksualitas. Jadi kalau lihat perempuan, yang bunyi pertama seksisnya, seksualitasnya. Arahnya mesti ke situ. Pandangan matanya nggak jauh-jauh dari sekitar-sekitar itu. Itu laki-laki, katanya Nawal. Terserah mau jujur apa enggak. Oke, kuncinya cuma itu, jujur apa enggak.
Yang kedua, itu nanti dari situ akar kesengsaraannya perempuan. Jadi akhirnya apa? Logika seks itu menempatkan perempuan jadi objek dan laki-laki jadi subjek. Jadi objek itu kan dia selalu jadi penderita dari subjek yang mengobjekkan dia, namanya laki-laki. Wilayahnya apa? Wilayah seks. Bisa lewat kata-kata, bisa lewat perbuatan, bahkan bisa lewat imajinasi. Ya kadang-kadang kan imajinasi juga menyerang perempuan. Hati-hati perempuan-perempuan. Imajinasinya laki-laki itu luar biasa. Iya. Jadi mikirnya so aneh-aneh. Susah. Kalau perbuatan, kata-kata, menangisnya gampang. Tapi kalau imajinasi susah. Makanya itu sumber akar-akar penindasan. Laki-laki yang gayanya hanya semacam ini, yang hanya mengobjekkan perempuan, susah untuk diajak berdiri standar sejajar sama perempuan. Yang ada di pikirannya hanya seks. Ya laki-laki kalau ngobrol sesama cowok, arahnya tidak akan jauh-jauh dari situ. HP-nya mungkin kamu cek itu, kalau bikin meme, bikin itu mesti nggak jauh-jauh dari perempuan seksi. Karena yang ada di pikirannya perempuan itu seksualitasnya. Bahkan kalau guyon, kalau bergurau, itu kalau ketawanya keras sekali, itu pasti tidak jauh-jauh dari itu. Coba aja dicek. Jadi itu laki-laki. Pokoknya urusan itu paling semangat mereka. Oke. Kalau tiba-tiba tanya, ada yang baru, pasti tidak jauh-jauh dari itu. Habis itu bisa ditebak. Jadi itulah laki-laki, akarnya ada di situ. Ya yang mendalam di sini nanti Sigmund Freud. Dia banyak, laki-laki tidak akan jauh-jauh dari sana, itu Sigmund Freud. Terus yang kedua, akarnya lagi kebijaksanaan pemerintah, struktur sosial, struktur budaya itu kuncinya ada di penguasa sebenarnya. Katanya Nawal itu kalau dari catatan dari penjara perempuan yang di penjara bersama dia kan diwawancara. Kesimpulannya Nawal apa? Ketidakadilan yang dialami perempuan adalah berasal dari hal ehwal tegaknya supremasi hukum yang adil. Laki-laki yang menindas perempuan, tetapi penguasa laki-laki menginjak laki-laki yang tak berkuasa, lalu laki-laki yang terinjak oleh para penguasa menginjak perempuan miskin tak berdaya. Jadi struktur yang tidak adil itu yang melahirkan orang-orang putus asa, orang-orang stres. Dan orang-orang ini pelampiasannya biasanya tidak jauh-jauh, mesti perempuan lagi. Kalau suami susah, suami stres, itu yang susah istrinya. Coba aja yang nanti yang nikah-nikah. Kalau suaminya judek, sumpek, marah-marah, stres, korbannya mesti perempuan, istrinya. Yang punya pacar aja sudah berani gegeran, yang dimarah-marahi pacarnya. Mungkin adik perempuannya, anak perempuannya, bisa jadi begitu. Dianggap beban, dianggap sumber sial, dianggap tidak bantu apa-apa, bisanya malah ngerecoki aja. Sedang susah keuangan malah menghabiskan keuangan saja. Ya padahal kalau uangnya nggak dihabisin, makan apa di rumah, masak apa, dan seterusnya. Tapi ya karena sedang stres, kembali korbannya ke rumah. Dan itu nanti strukturnya ke atas. Cuma pemerintah tidak sejauh itu mikirnya. Kalau hari ini misalnya, saya baca ada yang protes kebijakan kelautan itu. Ya contohnya, seandainya ada nelayan beneran, sekarang tidak bisa melaut, kemudian tidak ngapa-ngapain, itu yang korban mesti perempuan. Kalau di rumah tidak ada uang, yang disuruh utang ke warung tetangga siapa ayo?
Mesti ibu-ibu, tidak pernah bapak-bapaknya yang utang ke warung sebelah. Selalu yang jadi korban perempuan. Meskipun nggak pernah ngasih uang, bapak-bapaknya marah-marah karena belum dibuatin kopi, yang kena marah perempuan. Dan itulah struktur namanya, kebijakan yang menyusahkan perempuan. Dan yang ketiga, tafsir. Tafsir agama, bukan agamanya sendiri. Kalau Islam ya tafsir terhadap Al-Quran, tafsir terhadap hadis, syarah terhadap hadis. Itu yang seringkali jadi akar penindasan. Itu kalimatnya Nawal, people have become corrupt everywhere. You can search in vain for Islam or devout Muslim. They no longer exist. Ini dari kalimatnya Nawal. Masyarakat hari ini sudah rusak semua. Engkau tidak akan bisa lagi menemukan Islam. Juga Muslim yang patuh, Muslim yang ikhlas, Muslim yang taat, gak ada lagi. They no longer exist. Sekarang semua orang membunyikan kepentingannya sendiri-sendiri. Dan kepentingan sendiri-sendiri itu berarti apa? Kepentingan laki-laki. Karena yang punya kuasa bikin kebijakan, menentukan arus budaya, arus sosial, sebagian besar adalah laki-laki. Dan itu dari situ akar-akar penindasan muncul. Sumber kesengsaraannya perempuan. Kita lihat satu-satu realnya apa. Ini yang sumber kebijakan yang pertama tadi, yang pemerintah. Ini kalimat di bukunya. Bapakku di novelnya memperlakukanku lebih buruk daripada pembunuhan. Ini terjemahnya agak susah memang. Lebih buruk daripada pembunuhan itu lebih sengsara daripada dibunuh saja. Mending mati saja. Hidup bareng bapak sengsara sekali sebagai perempuan. Permasalahannya adalah undang-undang tidak menghukum bapakku serta tidak menghukum suami Robi'ah. Pokoknya laki-laki kalau urusan dalam rumah tangga mau apapun dia tidak bisa disalahkan, wong dia kepala rumah tangga. Undang-undang juga tidak menghukum para bapak dan para suami yang memperjualbelikan kami atas nama nikah yang sah, talak atau poligami yang sah. Ini yang saya contohkan tadi, bagaimana banyak orang yang mempermainkan institusi perkawinan. Saya dapat informasi katanya di daerah-daerah Bogor sana itu ada prostitusi syariah. Iya, prostitusi syariah itu di sana banyak perempuan yang bisa di-booking, sekaligus disiapkan pak kaumnya untuk menikahkan, termasuk saksinya dan orang tuanya perempuan standby di situ. Jadi kalau mau masuk kamar ijab kabul dulu. Qabil itu nikah dan seterusnya sah masuk kamar. Terserah berapa bulan atau berapa hari apa berapa jam di situ. Kalau jam-jaman ya berarti besok pagi aku talak engkau. Sah kan? Syar'i itu sudah. Loh, petunjuknya kan begitu. Juknisnya pernikahan kan begitu. Boleh kan? Jadi tidak dosa lagi sekarang. Sudah sah. Oh itu pinternya laki-laki main. Ya kan? Itu yang yang modelnya begitu. Tapi banyak kok yang itu tadi, mempermainkan talak, mempermainkan poligami, mempermainkan nikah yang sah, yang hasilnya menyusahkan perempuan. Ini di perempuan di titik nol, bahkan ada kalimat gini. Ini yang aturan agama, tafsir agama tadi yang menyusahkan perempuan. Pada suatu peristiwa, dia memukul seluruh badan saya dengan sepatunya. Muka dan badan saya menjadi bengkak dan memar. Lalu saya tinggalkan rumah, lalu pergi ke rumah paman. Tetapi paman mengatakan kepada saya bahwa semua suami memukul istrinya.
Dan istrinya menambahkan bahwa suaminya pun seringkali memukulnya. Saya katakan bahwa paman adalah seorang syekh yang terhormat, terpelajar dalam ajaran agama. Dan dia tak mungkin memiliki kebiasaan memukul istrinya. Dia menjawab bahwa justru laki-laki yang memahami itulah yang suka memukul istrinya. Aturan agama mengizinkan untuk melakukan hukuman itu. Itu tafsir. Karena ada kan di An-Nisa itu yang fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Ayat awalnya wa in khiftum shikoko. Jadi kalau kamu takut, kalau kamu mengendus indikasi perempuan ini bersalah, apa nakal, bahasa agamanya nusus, kasih nasihat. Dikasih nasihat tidak bisa, pisah ranjang. Pisah ranjang tidak bisa, pukuli aja. Wadribuhuna. Makna letterleknya itu. Dengan dalih ini, di cerita perempuan di titik nol itu, mereka memukuli perempuan. Dan banyak terjadi, saya lupa dulu zaman saya S2 ada kasus juga di Malaysia itu, jadi laki-laki yang mukuli istrinya sambil baca ayat ini. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Jadi karena kamu perempuan tidak benar, sekarang harus diluruskan, dipukuli. Ya. Itu tafsir. Kenapa tafsir? Ya, seandainya secara letterlek begitu kan juknisnya tidak begitu. Juknis itu kan beberapa hadis misalnya bilang ya mukuli sih mukuli, tapi hindari wajah. Yang kedua bukan mukul untuk menyakiti. Kalau sampai kesakitan pasti bukan itu. Kalau kena wajah pasti juga bukan itu. Kalau wajahnya sampai biru-biru pasti bukan itu. Seandainya memang diartikan letterlek begitu. Karena ada syaratnya. Syaratnya itu nusus. Kalau ikut ayat sebelumnya itu sebenarnya bukan urusan perempuan yang tidak patuh suami, tapi perempuan yang tidak solihat, perempuan yang tidak mau menjalankan agama. Enggak ada hubungannya sama patuh dan tidak patuh sama suami. Kalau ikut ayat sebelumnya. Nanti beberapa mufasir malah wadribuhunna itu artinya bukan pukul lah, macam-macam. Malah ada yang mengartikan dan kumpulilah di kamar. Ada yang begitu. Itu tafsir namanya. Jadi berarti apa? Ya ndak harus begitu. Cuma ayat ini sering dipolitisir oleh laki-laki untuk menyusahkan perempuan. Itu termasuk jenis patriarki, tafsir agama. Nabi Muhammad itu tidak pernah mukul istrinya aja, tidak pernah. Kalau sedang tidak enakan sama istrinya, Nabi Muhammad paling banter tidak pulang tidur di masjid. Itu Nabi Muhammad. Ngomong kata-kata jelek untuk istrinya aja tidak pernah. Itu Nabi, dan semua istrinya merasa dialah yang paling dicintai oleh Nabi. Itu Nabi. Tapi umatnya lebih sadis. Iya. Jadi Nabi itu tidak pernah mau berdebat, berbantahan. Bahkan satu ketika ada cerita, kan Nabi menikahi anaknya Abu Bakar sama anaknya Umar. Jadi satu ketika ada kasus bahwa Abu Bakar tanya, Nabi, ini anakku yang jadi istrimu ini baik-baik saja toh? Dia tidak pernah minta apa-apa yang kamu tidak punya toh Nabi? Terus Nabi ketawa. Oh yo kadang-kadang yo minta katanya Nabi, tapi sambil ketawa jawabnya. Akhirnya yang marahi istrinya malah Abu Bakar dan juga Umar pada istri-istrinya Nabi. Tapi Nabi tidak pernah marah. Nabi aja jawabnya sambil ketawa. Jadi ya kalau menurut sejarah paling banter Nabi itu kalau istrinya sedang marah-marah, tidak enak-enakan, Nabi tidur di masjid. Ya Nabi itu rumahnya sama masjid kan mepet, jejer. Jadi ya kayak tidur di luar rumah gitu aja kan. Itu Nabi. Ya Nabi kan, dan kalau kadang-kadang ada cerita Nabi kalau pulangnya kemalaman itu, Nabi malah enggak ngetuk pintu kan, tidur di depan pintu. Tidak terbayangkan Nabi mempraktekkan ayat itu wadribuhuna sambil mukuli istrinya.
Kasus berat kadang-kadang ada loh. Aisyah itu pernah dituduh selingkuh. Gosipnya sudah sampai kemana-mana seluruh Madinah. Nabi kan nggak terus marah-marahin Aisyah terus dipukuli. Jadi kalau ada yang begitu itu cuma tafsirnya mereka tentang Nabi. Kan tadi saya cerita budaya yang agak meminggirkan perempuan kan muncul ketika monarki lahir. Tapi sebelum itu perempuan mulia posisinya, apalagi zaman Nabi. Oke. Terus jenis patriarki juga hari ini apa? Kalau menurut Nawal mitos kecantikan. Ini dahsyat sekali. Kalau yang tadi kelihatan perempuan tersiksa, kalau ini sering-sering perempuan menikmati. Ya, katanya Namal, I am very much against make-up and high heels and all that we inherit as beauty. Aku sangat menentang make-up dan sepatu hak tinggi dan semua yang kita sebut kecantikan. Itu kan barang-barang yang menyengsarakan perempuan semua. Coba aja dandan bisa berjam-jam. Itu untuk siapa? Laki-laki. Bahkan bukan laki-laki yang di dalam rumah, yang di luar rumah. Itu sampai berat sekali ini, habis apa aja yang ditempel, mulai pondasi, semen, batu, bata. Ya kan namanya banyak itu, aku ndak hafal. Cuma mau ke warung depan situ, Pak, bisa setengah jam dandannya. Apalagi yang namanya high heel itu kan sepatu hak tinggi. Betapa sengsaranya itu kaki. Itu di antara mitos-mitos modern. Kalau ada yang kayak gitu, itulah cantik. Ini namanya mitos. Kalau ada kulit putih mulus, itulah cantik. Itu juga mitos. Mitos itu sesuatu yang ndak mesti benar tapi dianggap pasti benar, ya itu yang sejati, itu kan mitos. Wong Indonesia itu kulitnya sudah bagus-bagus, kulit langsat. Tapi terus lahir mitos kulit bagus itu yang putih. Akhirnya semua beli pemutih. Iya kan? Iya. Jadi enggak tahu itu kan banyak pemutih-pemutih dijual. Loh kita kulitnya apa? Ya putih kok kita beli pemutih itu. Wong Indonesia kan cirinya bukan kulit putih. Kulit putih kan barat, bule. Dan orang barat sendiri sebenarnya enggak terlalu senang dia kulit yang putih pucat itu. Dia sukanya yang kayak Indonesia agak kuning-kuning langsat. Makanya bule-bule kan suka sama cowok-cowok yang agak hitam itu. Ya. Jelek tapi kan eksotis. Oh, coba dilihat banyak itu kan. Jadi mitos-mitos modern itu diketawain sama Nawal. I'm very much against. Kok kita bikin sengsara diri kita sendiri? Ya kan? High heel. Kalau laki-laki yang saya sampai hari ini masih mikir itu dasi. Dasi itu fungsinya apa ya? Kalau jaket mending, jas itu mending. Meskipun untuk Indonesia sebenarnya nggak terlalu cocok jas itu karena kita udaranya lembab. Jas itu kan untuk udara dingin. Ya terpaksa karena kita terlanjur harus pakai jas biar dingin terus pakai AC kan gitu. Jadi kebalik. Ya dress kita kan unik. Kalau barat itu cuacanya apalagi musim dingin itu memang harus pakai jas, pakai jaket bisa rangkep-rangkep. Kalau Indonesia itu lembab, apalagi pakai dasi. Wah, habis pakai dasi, pakai jas terus gini keringetnya ndak karu-karuan. Wah, memang kita udaranya lembab. Kalau di barat enak, anget terus, apalagi ada dasinya. Tapi di sini nggak terlalu butuh. Ya kan, fungsinya dasi juga apa kan gitu. Apa terus ini kan bisnismen Pak, bisa untung bisa rugi. Kalau rugi tinggal diketatin aja, tinggal gantung, nggak usah nyari apa-apa.
Apa begitu? Ya termasuk high heel. Yang namanya sepatu itu kan melindungi melindungi kaki. Tapi high heel itu kadang-kadang mengancam kaki itu. Kalau ndak hati-hati bisa jatuh, bisa lecet. Buktinya apa ya? Kadang-kadang kita pakai sepatu terus harus pakai kaos kaki. Kenapa? Biar ndak lecet, Pak. Biar nggak bau, Pak. Loh, katanya sepatu melindungi kaki. Sekarang kaki dilindungi dari sepatu. Logikanya kebalik-balik. Kalau pas di hotel, di gedung yang pakai karpet, pakai kita dengan gagahnya pakai sepatu. Padahal di situ kaki kita aman. Nggak ada yang ngancam. Nyeker juga nggak masalah. Tapi begitu keluar ke becek-becek, ke semak-semak ke itu, wow, sepatu yang bagus-bagus kita copot, sandal jepit aja lah Pak. Loh yo, padahal di situ justru kita butuh sepatu biar kakinya terlindungi. Jadi pikiran kita kadang bolak-balik. Jadi ruwet ya. Itu mitos-mitos modern. Agak aneh. Oke. Katanya Nawal, cantik itu ini. To me, beauty means to be natural, creative, honest to say the truth. Itu baru cakep. Cakep itu natural, apa adanya. Ya kan? Kreatif. Rohaninya kreatif. Honest to say the truth. Mulutnya ngomong yang benar-benar saja, ndak aneh-aneh, ndak berita-berita palsu. Gayanya natural, kreatif, dan ngomong yang lurus-lurus saja, benar-benar saja. Itu baru cantik, katanya Nawal. Jadi cowok-cowok nyari istri juga pakai parameter ini boleh. Perempuan juga nyari cowok cakep itu parameternya ini. Yang natural, ndak dibikin-bikin. Kan laki-laki kadang-kadang juga dibikin-bikin, jangan salah. Dirok-rok kan, padahal gayanya ndak ngerok, ya kan? Sengaja gaya ngerok, pakai apa? Headset, pakai goyang-goyang. Padahal lagunya Haddad Alwi sama kan sering kayak gitu, gayanya ngerok-ngerok tapi yo pakai headset goyang-goyang. Nanti begitu didengerin temennya campur sari. Oke. Nggak, cari yang natural-natural aja lah. Kalau suka dangdut ya dangdut aja, suka campur sari aja. Nggak harus, itu namanya nggak natural. Syukur-syukur kreatif. Apalagi jujur. Jujur itu kan to say, honest to say the truth itu kan jujur. Cari orang yang jujur, yang natural dan kreatif. Orang kreatif itu nggak ada matinya. Kesulitan apapun dia akan nemu jalan keluarnya. Ada kesumpekan hidup apapun dia bisa menemukan titik-titik untuk keluar. Itu namanya kreatif. Jadi baru cakep. Cari orang cakep itu yang natural, yang kreatif dan jujur. Ini 3 modal dasar yang penting untuk semua kualitas yang lain boleh, tapi jangan sampai kehilangan 3 ini. Itu versinya Nawal. Dia satu ketika pernah ditanya, Nawal itu sekarang gambarnya nggak kayak yang saya bawa tadi, ya sudah tua, keriputnya banyak. Katanya Nawal, setiap kali aku pergi ke New York atau ke salah satu negara Eropa, mereka berkata, Nawal, mengapa engkau tidak melakukan bedah kecantikan? Mbok yo dikasih make up apa operasi-operasi apa biar kenceng lagi wajahnya. Katanya Nawal, ku bilang pada mereka, aku bangga dengan keriput-keriputku. Setiap kerutan di wajahku mengisahkan cerita hidupku. Jadi mengapa aku harus menyembunyikan usiaku? Jadi semakin banyak kerutan, semakin banyak pengalaman hidupnya. Jadi tidak masalah bagi Nawal, tidak penting. Meskipun dia tidak cakep lagi, sudah tua, masih banyak orang yang nyari dia. Karena tadi dia natural, kreatif, dan jujur. Jadi ya teman-temannya, Mbok sini loh banyak fasilitas, bikin operasi apalah, bikin operasi plastik apa-apa, apa kulitnya ditarik ke belakang biar anu lagi. Tapi kata Nawal tidak penting. Saya justru bangga dengan kerutan-kerutan ini. Ini menunjukkan kematangan, menunjukkan
Setiap kerutannya menunjukkan kisah hidupku. Nah, itu Nawal. Jadi ini yang sering menjebak perempuan. Jadi mitos-mitos modern. Kalau pengen dianggap cantik harus ini. Kalau pengen dianggap seksi harus ini. Jangan salah. Yang melahirkan kayak gini siapa? Budaya kapitalis tadi. Jadi yang kapitalistik tadi, yang bikin orang terkotak di situ, terjebak oleh mitos-mitos ini. Dan kita tidak sadar. Oh, kalau gitu cakep itu gitu ya. Kan kadang-kadang ada itu kan model rambut 2017. Sekarang trennya ini, warnanya ini. Itu sebenarnya sedang bikin mitos-mitos baru. Yang bikin siapa? Ya kapitalis tadi. Gitu. Oke. Nah, ada lagi problemnya perempuan apa? Kesadaran palsu. Banyak sekali yang disebut Nawal, antara lain kesadaran palsu bahwa laki-laki akan melindungi perempuan. Nah, itu omong kosong katanya Nawal. Enggak. Kalau laki-laki macam-macam, kalau laki-laki siap nganter kemana-mana, siap jemput, siap traktir, jangan salah, mesti ada pamrihnya. Katanya Nawal. Jangan mau. Prinsip laki-laki melindungi perempuan ini bikin perempuan tidak mandiri. Itu di perempuan di titik nol itu ada kalimatnya Firdaus itu yang mengkritik. Di antara pacar yang disukai Firdaus kan laki-laki yang revolusioner. Cuma katanya Nawal, laki-laki revolusioner pun terhadap perempuan, katanya Nawal, laki-laki revolusioner yang berpegang pada prinsip-prinsip sebenarnya tidak banyak beda dari laki-laki yang lain. Mereka mempergunakan kepintaran mereka dengan menukar prinsip-prinsip mereka untuk mendapatkan apa yang dapat dibeli orang dengan uang. Bedanya sama laki-laki yang matre, meskipun tidak revolusioner, sama. Kalau laki-laki revolusioner yang dijual prinsip-prinsipnya untuk mewujudkan kepentingan dan keinginannya. Kalau laki-laki matre kan pakai uangnya. Kalau laki-laki revolusioner itu pakai prinsipnya. Jadi jangan terpesona deh dengan ini orang jenius, ini revolusioner, ini perjuangan. Enggak, sama aja pokoknya laki-laki itu. Katanya Nawal loh. Jadi enggak, mereka hanya mempergunakan kepintaran dengan prinsip-prinsip mereka. Revolusi bagi mereka tak ubahnya seperti seks bagi kami. Sesuatu yang disalahgunakan, sesuatu yang dapat dijual. Jadi sekarang revolusioner karena dulu revolusioner karena hari ini jadi anggota DPR, ya dipending dulu sesuai kebutuhan. Katanya Nawal, itu kayak seks. Kalau pas butuh menggebu-gebu, kalau sudah ya wes. Besok nyari lagi yang lain, pingin lagi, terus jadi begitu. Jadi tidak usahlah, jangan terjebak oleh mitos, oleh kesadaran palsu. Antara lain bahwa laki-laki melindungi perempuan. Selama mitos ini masih hidup, perempuan tidak akan bebas merdeka, tidak akan mandiri. Itu katanya Nawal. Terus kesadaran palsu lagi tadi, harga perempuan dari tampilannya. Ini kalau tadi ngeritik laki-laki, kalau ini ngeritik perempuan. Banyak yang tertipu oleh tampilan dan lebih sibuk dengan tampilan. Tidak salah, tapi harga perempuan letaknya tidak di situ. Jangan tertipu. Ya tadi sudah tak contohin make up modern high heel. Nggak itu saja, termasuk yang hijab atau apa niqab apalagi atau burqa atau itu tampilan. Kalau bahasa filsafat itu aksiden, belum substansi. Katanya Nawal, hijab itu tidak berhubungan dengan nilai moral. Mereka pakai hijab lalu keluar menari, ya bahasanya menari, kalau Indonesia mungkin dugem. Ya kan?
pakai jilbab tapi ya dugem, pakai hak tinggi, pakai lipstick. Kalau hari ini nggak cuma jilbab karena ada istilah jilbub. Ya kan, wis levelnya sudah sampai di situ. Jadi seolah-olah kalau sudah tampilannya itu urusannya sudah beres. Seolah-olah kalau sudah pakai cadar, pakai jilbab besar, pakai yang syar'i, urusannya sudah beres. Belum, itu hanya tampilan. Masih belum ada harganya. Harganya tidak di situ. Jadi sebagaimana orang tertipu oleh tadi mitos modern, kostum-kostum modern, perempuan yang tertipu oleh ini juga nasibnya sama. Kalau tidak masuk ke ranah yang lebih substantif tadi. Kesetaraan, kebebasan, martabat kemanusiaan yang disebut di awal tadi. Kalau tidak ada isi itunya, kalau hanya jilbab saja, tidak ada gunanya. Level perempuannya nggak naik. Ini kayak kalimatnya Nawal yang lain ini. Orang yang hanya memperhatikan tampilan itu menyenangkan kelompok patriarki, kelompok laki-laki. Perempuan hanya mendedikasikan dirinya pada laki-laki. When you are intelligent and beautiful, you face a lot of problem. If you are beautiful and stupid, then it's easy. Katanya Nawal, perempuan, kalau kamu itu pinter dan cantik, you face a lot of problem. Kamu akan ketemu banyak masalah. Karena laki-laki nggak terlalu senang kalau perempuan pinter itu. If you are beautiful and stupid, kalau kamu cantik dan agak tell me, nggak enak mau ngomong bodoh ya. Dan it's easy, urusanmu lancar mau apa-apa. Coba aja. Hari ini begitu. Kalau ada cantik terus agak tell me dikit itu kan sering dimanfaatkan oleh laki-laki. Ya kan, ya entahlah bentuknya apa, laki-laki lebih ngerti. Dan it's easy. Makanya apa? Jangan sibuk dengan beautifulnya, sibuklah dengan intelijennya. Kalau hanya sibuk tampilan, ya sama jatuhnya, jadi korbannya laki-laki. Maka sadarlah. Bangun kualitas dan hargamu, kan gitu. Wong dandan neko-neko termasuk yang pakai jilbab tadi, termasuk yang pakai modern-modern tadi, kan dedikasinya ternyata juga akhirnya untuk laki-laki. Yang nyetir termasuk gaya, fashion, tren, model itu kebanyakan juga laki-laki. Jadi katanya Nawal, ya when you are beautiful and stupid, then it's easy. Urusanmu akan lebih mudah, bahasanya ngono. Jadi mau apa-apa itu modal kecantikan lebih gampang kalau berhadapan sama laki-laki. Tapi dirimu tidak terlalu mahal harganya. Sama katanya Nawal, ini kalimatnya saya potong. Wanita bercadar di kalangan masyarakat Islam dan wanita telanjang di kalangan masyarakat Barat, keduanya adalah dua sisi dari mata uang. Keduanya adalah tanda dari penindasan kepada perempuan yang tiada henti. Kenapa? Baik telanjang atau pakai cadar, itu ternyata kebanyakan mewujudkan hasratnya laki-laki. Manut fatwanya laki-laki, terus pakai cadar. Atau manut hasratnya laki-laki di barat, terus pakai bikini. Sama aja. Mungkin pernah tak ceritain ya, lihat nanti kalau malam coba keluar ini, nanti pulang dari sini itu banyak loh perempuan yang hanya pakai you can see, diboncengkan laki-laki, laki-lakinya pakai jaket kulit tebel, pakai helm besar, perempuannya cuma pakai you can see di belakang nemplok. Bayangkan, demi gaya, mungkin karena tuntutan pacarnya pengen kelihatan cantik, dia rela masuk angin. Loh iya kan?
Lah wong kita aja pakai jaket kadang-kadang juga bisa flu, masuk angin. Dia cuma pakai you can see dengan santainya. Tadi aja berangkat karena ada cuma pakai celana pendek itu naik motor. Apa ya ndak adem. Ya. Itu kan ketika dia pakai celana pendek itu kan bayangannya biar dilihat kan. Siapa yang lihat? Laki-laki. Kok mau-maunya? Demi kepentingan laki-laki merelakan dirinya masuk angin. Sama, apakah dia yang pakai bikini, pakai baju renang, atau pakai cadar. Kalau itu ujungnya adalah memenuhi instruksi laki-laki, itu sebenarnya sama levelnya. Jadi tidak ada harganya di situ, katanya Nawal. Oke. Terus maka perempuan harus sadar. Kunci pertama berarti apa? Perempuan-perempuan sadarlah. Ya, kuncinya itu yang pertama. Tidak ada gunanya kalau nggak sadar. Katanya Nawal yang pertama, perempuan harus mau berubah. Jangan enjoy dengan status quo. Pak, sudahlah Pak, biasanya kayak gini, wis ndak sumpek-sumpek. Ndak nyari penyakit Pak, sudah biar jalan apa adanya aja. Ya sudah, akan tertindas terus. Harus mau berubah. Perubahan pertama apa? Dirimu sendiri. Berdayakan dirimu, kuatkan pribadimu, itu yang pertama. Biar ndak gampang terpengaruh. Di awal tadi saya bilang, punyalah mimpi, punyalah cita-cita. Banyak perempuan yang bermimpi aja tidak berani. Sebenarnya ingin apa, punya keinginan apa aja tidak berani. Jadi pribadinya nggak terlalu kuat. Jadi yang kedua, bangun dirimu sendiri, berdayakan dirimu sendiri. Ya kalian yang lebih ngerti seperti apa cara memberdayakan diri biar kuat. Daya tawarnya harus seimbang di hadapan laki-laki. Yang ketiga apa? Kalau sudah kuat, saatnya membuang semua tadi, kesadaran palsu, pemahaman minor, sikap yang lemah. Boleh pakai cadar, boleh ndak pakai cadar, tapi itu hasil keputusanmu pribadi. Hasil telaahmu sendiri, hasil muhasabahmu sendiri terhadap hidupmu. Bukan semata-mata karena diperintah, apalagi oleh laki-laki. Itu perempuan yang kuat namanya, bisa memutuskan sendiri. Pada akhirnya kalau sudah semua kesadaran palsu itu dibuang, maka akan tahu kita bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Kalau kita sudah setara, maka selanjutnya perempuan akan punya daya, punya kekuatan di level politik, level sosial, level budaya. Saatnya bertanding secara fair dengan laki-laki. Kalau sekarang masih belum bisa. Jadi prosesnya itu diawali dari kesadaran, kemudian keinginan untuk berubah, kemudian perkuat dirimu dan pribadimu. Kemudian buanglah semua kesadaran-kesadaran palsu, mitos-mitos yang tidak penting. Kalau sudah ini, baru setara dengan laki-laki dan baru bertanding secara fair di dunia sosial, budaya, dan politik. Ya, ini sindirannya Nawal. Nawal pernah diwawancara di TV. Nawal, gimana pendapatmu tentang perempuan di negeri ini yang menganggap bahwa dirinya sudah tidak tertindas lagi, yang percaya bahwa perempuan telah mendapatkan kebebasannya? Kata Nawal, menurutku mereka itu buta. Sebagaimana banyak orang lain yang buta tentang adanya problem gender, problem kelas, problem internasional. Ia buta tentang apa yang menimpa dirinya. Maka
langkah pertama sadarlah, jangan buta lagi. Pahami hidupmu. Ada titik-titik yang itu sebenarnya bukan murni keinginanmu, bukan keputusanmu, tapi ditentukan oleh lingkungan sekelilingmu, yang itu tidak cocok sebenarnya sama hati nuranimu. Jadi perempuan-perempuan sadarlah level ini. Bukan berarti tidak boleh jadi ibu rumah tangga, tapi keputusan jadi ibu rumah tangga dan segala atributnya itu bukan karena dipaksa oleh laki-laki, tapi karena mimpimu pribadi, keinginanmu pribadi. Dan jangan takut kalau punya mimpi yang lain. Itu tadi. Biar nggak disebut oleh Nawal sebagai orang yang buta. Kalau sudah sadar, langkah selanjutnya ini solidaritas sesama perempuan. Yuk berjuang bareng-bareng sekarang. Kalau perempuannya sendiri tidak kompak ya susah berjuang. Solidarity between women can be a powerful force of change and can influence future development in ways favorable not only to women but also to men. Jadi kalau sudah sadar, sudah kuat, perempuan-perempuan harus bersatu. Jangan saling menjatuhkan, ya. Apalagi gara-gara laki-laki, ya. Itu berarti belum sadar. Jadi kunci perjuangan kedua itu nanti Nawal jadi ketua, jadi pengelola beberapa organisasi. Kan memang tipikal gerakan feminis dalam Islam antara lain kan itu. Ada yang bikin organisasi, ada yang nulis buku, ada yang melakukan penelitian-penelitian sejarah tentang kesetaraan perempuan, dan yang terakhir ada yang melakukan tafsir ulang atas teks agama. Jadi yang kedua kalau Nawal ya solidaritas perempuan. Unity is power. Without unity, women cannot fight for their right anywhere. Persatuan itu, kesatuan itu kekuatan. Tanpa persatuan, perempuan tidak akan bisa bertanding, tidak akan bisa bertarung, memperebutkan haknya. Kalau yang satu bilang ya, yang satu bilang tidak, ya susah bertanding. Yang satu bilang poligami itu enak, bisa masuk surga, mulia bagi perempuan. Yang satu bilang ndak, poligami itu ndak begitu harusnya. Dan kalau perempuannya aja ndak kompak, ya laki-laki tinggal bilang loh. Wong perempuannya aja ndak kompak, satu bilang A, satu bilang B. Nanti yang sini menolak poligami, laki-laki tinggal bilang, loh kamu nggak nyontoh yang ini sih. Ini loh perempuan mulia, di poligami diem aja. Nah, kalau perempuannya nggak kompak ya wassalam. Tinggal nyari contoh kan gitu aja. Kamu sih nggak kayak ini sip, kamu terlalu cerewet sih. Kalau ini diapa-apain manut aja. Ya sudah, kalau perempuannya nggak kompak ya perjuangannya berat. Jadi unity is power. Yang ketiga, kalau sudah sadar, sudah bersatu, langkah selanjutnya apa? Ungkapkan kebenaran. Beranilah mengungkapkan, menyuarakan ketertindasanmu. Kata Nawal, they said, you are a savage and dangerous woman. Engkau adalah perempuan yang bahaya. I am speaking the truth and the truth is savage and dangerous. Aku ngomong kebenaran dan kebenaran itu kejam dan bahaya. Kebenaran itu menyakitkan. Tidak enak kadang-kadang diomongi kebenaran itu. Jadi ya nanti akan banyak kalau gugatan-gugatan perempuan yang tidak enak didengarkan laki-laki. Rasanya kok ingin mengacaukan tatanan, tapi harus disuarakan, wong itu kezaliman. Jadi katanya Nawal, langkah selanjutnya adalah perempuan-perempuan, suarakan ketidakadilan yang kamu rasakan. Mungkin akan savage and dangerous, mungkin membahayakan dirimu.
Mungkin rasanya kejam, tapi itu yang harus kamu lakukan. Kalau tidak, kamu akan dizolimi terus, tidak ada habisnya. Makanya itu di perempuan di titik nol itu kan, itu kalimatnya Firdaus. Firdaus ini sebenarnya ditawari gerasi oleh presiden di ceritanya. Tapi dia menolak. Katanya Firdaus, sayalah satu-satunya perempuan yang telah membuka kedok mereka. Ini saat dia mau dihukum mati. Mereka menghukum saya sampai mati bukan karena saya telah membunuh seorang laki-laki. Karena dia di situ diceritakan membunuh germonya yang menjual dia. Beribu-ribu orang dibunuh tiap hari. Tapi karena mereka takut untuk membiarkan saya hidup. Mereka tahu bahwa selama saya hidup mereka tidak akan aman. Bahwa saya akan membunuh mereka. Hidup saya berarti kematian mereka. Saya sudah tidak lagi punya hasrat untuk hidup, juga tidak lagi merasa takut untuk mati. Untuk sampai pada kebenaran bahwa seseorang tidak lagi merasa takut mati. Karena kebenaran dan kematian adalah sama. Jadi ini kalimatnya Firdaus. Laki-laki itu menghukum saya bukan karena kesalahanku, tapi mereka takut kesalahannya terbongkar. Kalau aku dibiarkan hidup, jangan-jangan semua perempuan sadar dan dominasi mereka akan berakhir. Itu kalimatnya Firdaus begitu. Jadi bahaya memang menyuarakan kebenaran itu. Tapi kebenaran dan kesengsaraan, kebenaran dan kematian itu paket jadi satu. Tidak mudah memperjuangkannya. Dan Nawal sampai umur 86 juga kelihatannya belum sukses sekali. Masih susah. Terus modalnya lagi adalah kreatif. Tadi ya, jadi harus kreatif. Kreatif itu apa? Kreatif itu menghubungkan antara tubuh, pikiran, dan jiwa, antara ilmu pengetahuan dan seni, antara fiksi dan non-fiksi. Situasinya sudah seperti ini, sudah sangat kompleks, maka hanya perempuan kreatif yang bisa nyari jalan keluar. Kalau tadi sudah ketemu kesalahannya di mana, sudah menyuarakan di mana kezaliman terjadi, sekarang saatnya nyari solusi. Untuk nyari solusi dibutuhkan orang-orang kreatif. Jadi perempuan harus kreatif. Nyari jalan. Kreativitas itu jalannya dari mana? Dari pengetahuan. Maka perempuan harus pinter. Katanya Nawal tentang pengetahuan begini. Aku tahu sejak kecil bahwa kesenangan ilmu pengetahuan itu lebih penting dari manisnya hari libur atau mendapat hadiah baju baru. Jadi Nawal waktu kecil juga sudah senang sama ilmu pengetahuan. Tidak seperti orang lain, aku tidak terpesona oleh surga dengan susunya, dengan madunya, minumannya, bidadarinya, atau kemudaannya. Tetap saja bagiku kesenangan pengetahuan melebihi semua itu. Aku selalu heran, mengapa semua itu tidak termasuk di kebun surga? Katanya, karena Nawal ini senang sekali dengan ilmu. Mungkin bayangannya kalau di surga itu segala macam kenikmatan, harusnya di sana ada kenikmatan pengetahuan. Ya semoga nanti di surga ada anugerah ngerti segalanya misalnya. Itu bayangannya Nawal itu lebih membahagiakan daripada dikasih kolam susu apa kolam madu. Buat apa kolam madu? Madu sebotol aja setengah tahun gak habis. Kok dikasih satu kolam itu loh. Jadi mengapa kesenangan itu tidak disebut di 3 kitab suci? Padahal pengetahuan itu nikmat dan penting.
Dan jalan untuk menuju pengetahuan ya keraguan. Keraguan adalah langkah pertama menuju pengetahuan, bukan keyakinan. Keyakinan yang diwariskan itu menghapus pemikiran dan menghalangi kebebasan berpikir. Jadi untuk dapat pengetahuan harus berani bertanya, berani meragukan. Dari situ akan lahir pengetahuan. Bedanya sama jalur iman, jalur yakin. Ya boleh, cuma tidak nambah pengetahuan. Akan baik kalau digabung. Setelah yakin terus bertanya. Dan pengetahuan adalah modal agar perempuan bisa kreatif. Mencari jalan keluar dari problemnya tadi, dari kebenaran yang disuarakan tadi. Cuma untuk menuju ke sana harus sadar dulu. Oke, dan ini jalan yang dipilih oleh Nawal. Di antara kreativitas itu salah satu manifestasinya adalah nulis. Ini kalau versinya Nawal karena dia ahli nulis, penulis. Mungkin orang lain yang ambil jalur sendiri. Yang ahli bisnis ya mungkin nyari solusi lewat bisnis. Kayak istrinya Nabi Khadijah itu kan bisnismen. Bisa mendominasi laki-laki, anak buahnya semua laki-laki dan sukses. Termasuk sukses momong Nabi ketika Nabi jadi nabi-nabi awal. Itu jalur dagang. Kalau Nawal milihnya jalur nulis. Ya silahkan perempuan menggali bakatnya sendiri-sendiri. Sebagai jalan membebaskan diri dari dominasi laki-laki. Jadi katanya Nawal kalau tentang menulis, nulis itu penting karena nulis itu menyelamatkan manusia dari lupa. Kenangan itu tidak pernah utuh. Memory is never complete. Kalau hanya diingat-ingat, tidak akan pernah utuh. Ngaji ini seandainya nggak direkam, cuma diingat-ingat saja, mesti nggak utuh. Secanggih-canggihnya otak yang ngaji. Kalau ingin gampang ingat, ditulis. Tulisan satu kalimat bisa membangkitkan banyak kalimat yang muncul di ngaji ini. Kamu nulis satu kalimat aja, oh tadi ilustrasinya ini, cara menjelaskannya begini, itu bisa muncul. Itu jasa tulisan. Tapi kalau diingat-ingat biasa, nanti banyak yang hilang. Jadi memory is never complete. Selalu ada bagian yang terputus. Menulis adalah cara untuk menghidupkannya lagi. Memunculkan kembali bagian yang hilang, membuatnya lebih utuh. Ini jalur pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Nawal. Jadi perempuan-perempuan berdayalah sesuai bidangnya masing-masing agar bisa membebaskan diri dari budaya besar, kuat, luar biasa yang namanya patriarki, kapitalisme, imperialisme, bahkan militerisme. Itulah satu-satunya cara versinya Nawal agar perempuan bangkit dan memiliki eksistensi yang setara dengan laki-laki. Oke. Alhamdulillah perempuan sudah selesai bicara tentang perempuan untuk sesi bulan April ini. Oke, saya tidak tahu ya bulan depan itu ada 5 minggu. Cuma minggu yang terakhir sudah puasa. Seperti biasa kalau puasa kan kita off, libur 1 bulan. Alhamdulillah ya libur juga akhirnya. Ya capek. Oke, 1 bulan ke depan kita siap-siap menyambut puasa ya. Temanya juga tema sangat berbau agama. Saya ngasih judulnya agak susah. Kalau bahasa Inggrisnya religious service. Bahasa fikihnya ibadah. Ya.
Lebih keren Inggrisnya ya. Kalau pakai bahasa Inggris ketok religious service, jane ya ibadah. Temanya ibadah. Kita dinginkan pikiran kita 1 bulan sebelum memasuki Ramadan. Filsafat-filsafat yang ada hubungannya sama ibadah. Yang minggu pertama kita coba kenalan sama Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita tengok sebentar. Beliau akan sering kita bahas, cuma bulan depan kita bahas agak ke kitabnya Sirrul Asror. Di situ beliau banyak ngomong tentang ibadah lahir dan ibadah batin. Minggu depan. Minggu depannya lagi kita bahas yang sedikit kontroversial tentang sholat. Dari Syekh Siti Jenar. Ya, nanti kita lihat ada makna apa di balik. Beberapa kan banyak yang mengkritik Syekh Siti Jenar. Sebenarnya banyak dia ngomong ibadah. Nanti kita lihat, cuma tema utamanya sholat. Kemudian minggu selanjutnya kita cari yang agak progresif. Kita ketemu Ali Syariati dengan hajinya. Ya, itu kan juga ibadah haji. Dan minggu terakhir sebenarnya kurang 3. Kalau masih sempat 3 hari 4 hari sebelum puasa kita ngomong puasa saja. Ya, Ghazali nulis kitab bagus judulnya Asrorus Siyam. Jadi minggu depan kita mulai dari Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Syekh Siti Jenar, diawali dari 2 syekh, kemudian Ali Syariati dengan haji, dan terakhir Ghazali kembali kita angkat lewat Asrorus Siyam. Itu pertemuan kita 1 bulan ke depan sebelum Ramadan. Ya nanti setelah Idul Fitri kita bisa kembali lagi ke barat. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.